Shalom. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Waduh, ini masih kurang kelihatan semangat ini. Kalau kita saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kalau saya tanyakan, apa kabar? Jawabannya luar biasa. Sama-sama ya. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Karena Tuhan kita luar biasa. Ada amin semuanya? Hari ini kita akan buka ibadah kita di dalam doa. Saya mengundang Bapak Hermansyah. Ya, kita satu dalam doa. Bapak yang baik, pada pagi hari yang indah ini kami mengucap syukur karena kebaikan, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu yang Engkau sudah nyatakan bagi setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa satu minggu ini kami sudah melaluinya. Kami percaya juga bahwa anugerah-Mu yang senantiasa menuntun kehidupan kami, langkah-langkah kami, sehingga kami boleh sampai di tempat ini, hadir dalam setiap ibadah kami pada hari ini ya Bapak. Kami mengucap syukur kalau kami pada saat ini boleh beribadah, bersatu hati memuji memuliakan Engkau. Kami percaya juga kami senantiasa dituntun oleh Roh-Mu untuk senantiasa memberikan yang terbaik buat Tuhan, untuk senantiasa boleh bersekutu, memuji memuliakan Engkau ya Bapak, karena Engkau layak dipuji dan ditinggikan ya Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak, Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan pada hari ini yang sudah mengambil bagian. Biar setiap apa yang menjadi pelayan-pelayan Engkau ya Bapak, biar dia sungguh-sungguh diberkati dan kasih setia-Mu senantiasa mengurapi setiap pelayan-pelayan kami, sehingga mereka boleh terus dimampukan hadir untuk senantiasa memberikan yang terbaik ya Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Sugeng yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu itu boleh menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi penuntun setiap langkah kami, kehidupan hari lepas hari. Kami percaya ya Bapak, Engkau senantiasa memberikan ke setiap kami hati yang lapar, hati yang haus, untuk senantiasa menerima firman-Mu, untuk senantiasa boleh menjadi rema. Firman-Mu boleh menjadi benih, firman-Mu boleh menjadi kekuatan kehidupan kami hari lepas hari ya Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak. Inilah doa kami, harapan kami bersatu hati membuka doa pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau layak dipuji dan disembah. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Semua sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan yang terbaik. Kita berikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Jemaat Tuhan saja nyanyikan, sungguh besar setiamu Tuhan. Semua yang bersyukur dan mau meninggikan Tuhan, sama-sama kita katakan, ini ucapan syukur kami Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Ku tinggikan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh lebih lagi katakan ku tinggikan. tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Semua yang bersyukur, semua yang percaya Tuhan kita luar biasa. Lebih lagi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Sekali lagi dengan segenap hati kita nyatakan pada Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Semua bersuka cita karena Tuhan. Semua mau bangkit bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Setiap dari kita adalah pemenang dalam Tuhan. Ada amin? Karena Tuhan yang telah memberikan kemenangan bagi kita. Sama-sama kita katakan. Bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Mari jemaat semua dan bangkit. Bangkitlah dan berkatakan benar atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Apa? Kedahsyatannya di hidup. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat
memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Apa? Ku mari kita bangkit semua. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupmu, kedahsyatannya di hidupmu, kedahsyatannya di hidupmu. Dengan iman kita katakan, imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Semuanya siap, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya, haleluya. Mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, semuanya, ku menang. Semua jemaat Tuhan percaya kalau kita menang di dalam Tuhan. Sama-sama kita katakan dengan iman. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Semua, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Dengan iman kita katakan, imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Semua jemaat Tuhan siap? Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya, haleluya. Mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang, ku menang, ku menang. Mari jemaat Tuhan dengan iman katakan, ku menang. Haleluya. Semua merasakan kemenangan dari Tuhan, karena Tuhan memberikan setiap dari kita kuasa. Ada amin semuanya? Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau yang memberikan kami kuasa Tuhan. Biarlah roh-Mu Tuhan turun atas setiap dari kami. Sama-sama kita katakan, diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh. Di mana? Di bawah kaki.
pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semuanya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, untuk orang merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh. Menaklukkan musuh. Di mana? Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, katakan bila Allah. Bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi kita katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala. Jemaat Tuhan saja katakan, sungguh besar. Yuk lebih lagi buat Tuhan kita. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Kau Raja segala raja. Sekali lagi kita katakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Semua bersuka cita karena Tuhan. Haleluya. Silakan duduk coba Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk menyambut akan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa bagi setiap dari kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau adalah Allah yang selalu dekat, tidak pernah jauh dari kami Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu
kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Inilah kerinduan kami Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita nyatakan lebih lagi kerinduan hati kita kepada Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Saya mengundang hambanya Bapak Sinyo Prasetyo, bersekutu denganku, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya di dalam hadirat Tuhan kami tenang. Hanya di dalam hadirat Tuhan kami menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu. Hanya di dalam hadirat Tuhan kami mempunyai masa depan yang indah di hadapan Tuhan. Amin. Untuk itu Tuhan, bekali kami dengan firman-Mu. Ajar kami melangkah sesuai dengan rencana-Mu. Kuduskan setiap kami, termasuk hamba-Mu, supaya firman yang kami dengar dan hamba sampaikan menjadi berkat untuk setiap kami. Ampuni kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan, terus sucikan kami. Sucikan kami. Tanpa kekudusan kami tidak mungkin melihat Allah. Tidak mungkin menikmati hadirat Allah. Oleh Tuhan, sucikan setiap kami. Urapi bibir hamba-Mu, supaya setiap kata-kata menjadi berkat untuk setiap kami. Sehingga untuk melangkah masa depan, kami ada di dalam bimbingan Tuhan. Urapi setiap kami juga Tuhan, supaya kami mengerti firman-Mu, tidak menolak firman-Mu, bahkan kami bisa menjalani firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, urapi hamba-Mu ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan,
Amin. Silakan duduk. Shalom. Saya belum mendengarkan suaranya semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema diberkati orang yang rendah hati. Atau orang yang rendah hati pasti diberkati Tuhan. Tema ini tema untuk kita-kita yang bertumbuh, yang dewasa. Jadi kita masuk dalam serial pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani, yang antara lain adalah kerendahan hati. Untuk itu saudaraku, saya mencoba apa sih rendah hati itu. Untuk itu saudaraku, saya sedikit banyak belajar dari hamba-hamba Tuhan, khususnya Pak Ruben Adi, yaitu gembala atau ketua sinode GPI. Pentingnya rendah hati. Kenapa saudaraku? Untuk rendah hati itu sulit. Sebelum saya menyaksikan tentang bagaimana itu rendah hati dan hal-hal apa yang bisa kita terima sejak kita rendah hati, saya ingin putarkan satu cuplikan khotbahnya Pak Ruben Adi supaya dengan khotbah ini mendasari untuk saya uraikan lebih berikut. Silakan. Kita akan menyukakan Tuhan kalau kita memiliki sikap yang tepat untuk menerima berkat. Apa sikap yang tepat itu? Kerendahan hati. Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, dia akan diangkat oleh Tuhan. Kalau orang pergi ke gereja, dia orang berpangkat, dia konglomerat, dia siapapun, kita semua sama. Kita semua umat manusia yang memohon belas kasihan daripada Tuhan. Karena satu-satunya perlu ditinggikan, dibanggakan, diagungkan hanyalah nama Yesus, nama Raja di atas segala raja, yang mengasihi kita, yang layak menerima segala pujian, hormat dan kuasa. Orang kalau marah karena sombong, gak akan diberkati Tuhan. Minta tolong sama Tuhan, ngatur-ngatur lagi. Kadang-kadang kita kan begitu juga. Tuhan, kalau Engkau berkuasa, tolong bikin ini, tolong bikin itu. Ngatur Tuhan. Tuhan kan gak bisa kita atur. Pokoknya kalau saudara minta tolong, Tuhan terserah Engkau. Aku tidak peduli caramu gimana. Engkau lebih ngerti tentang cara Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi aku taat apa saja yang Kau perintahkan kepadaku. Puji Tuhan. Ini merupakan 9 serial khotbah tentang kerendahan hati. Sampai 9. Antara lain bagaimana kita bisa mengalami rendah hati. Berkatnya apa saja. Demikian juga ancaman-ancaman kalau kita rendah hati. Kalau kita lawan rendah hati adalah tinggi hati atau sombong. Orang yang tinggi hati akan direndahkan. Sehingga saya rindu saudaraku, Jemaat GPI Songoyoran ini, ya, kita semakin rendah di hadapan Tuhan. Semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah. Dan berkatnya ada. Sedikit Pak, saya akan sampaikan berkatnya apa saja sih. Ya, coba kita baca di dalam Amsal 22 ayat yang keempat. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati adalah takut akan Tuhan. Berkatnya apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Sama-sama. Ganjar kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah sama-sama kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini kekayaan tidak hanya masalah materi, saudaraku, pasti kepengenalan pengetahuan akan Tuhan. Kehormatan, dihormati Tuhan. Ya. Yang ketiga adalah kehidupan kekal. Ini adalah ganjaran. Demikian saudaraku, ternyata orang yang rendah hati itu mudah dituntun Tuhan. Ya, karena bukan jalan kita, tapi jalan Tuhan. Coba kita baca Mazmur
25 ayat 9. Ya. Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati. Orang yang tidak rendah hati, yang sombong, yang angkuh nggak mungkin dibimbing. Ya. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia apa sama-sama mengajarkan jalan-jalan kepada orang yang rendah hati. Ke kiri, ke kanan. Menghadapi masalah. Itu Tuhan yang bimbing. Sehingga mengapa banyak orang Kristen itu yang udah lahir baru, udah terima Yesus, tapi masalah nggak pernah selesai. Tuhan membimbing orang yang rendah hati. Demikian juga saudaraku, tadi disampaikan oleh Pak Ruben, ya, orang yang tinggi hati akan direndahkan, orang yang rendah hati akan ditinggikan. Bahkan saudaraku, kalau kita sombong itu akan mendahului kejatuhan. Yuk kita baca, ya, bahwa orang Amsal 16:18. Tolong bisa cepat, Amsal 16:18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kalau kita sombong terus cepat hancur. Contoh Adam dan Hawa ingin sama seperti Allah, makan buah supaya seperti Allah, dibuang oleh Tuhan. Ya, demikian juga Nebukadnezar maupun dalam Yesaya 14 dikatakan demikian. Ya, aku ingin sama seperti yang maha tinggi. Akhirnya dibuang paling bawah, dihancurkan. Gak usah masalah rohani. Masih ingat kapal Titanic? Kapal Titanic itu sombongnya luar biasa yang membuat. Tidak mungkin hancur. Tuhan pun tidak bisa menghancurkan kapal ini. Tapi hancur juga. Demikian juga pribadi, kelompok, maupun gereja, kalau tinggi hati siap-siap kita hancur. Baik pribadi, biasanya kalau ada tinggi hati, pasti ada orang yang mementingkan diri sendiri. Pasti. Demikian juga kalau kita tinggi hati biasanya mencemooh Tuhan. Enggak perlu Tuhan, aku bisa. Enggak usah apa-apa Tuhan, itu pencemooh. Ya, padahal orang yang rendah hati adalah bersandar pada Tuhan. Apa rencana Tuhan seperti Pak Ruben Adi katakan, ya bersandar pada Tuhan. Coba kita baca Amsal 3 ayat 34. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun pencemooh. Kalau Tuhan menghadapi pencemooh, dia pencemooh. Tapi orang yang rendah hati dikasihnya, ini Tuhan, di pihak Tuhan. Aku gak butuh Tuhan, ya silakan jalan sendiri. Kan banyak orang Kristen merasa, aku bisa, aku hebat, aku sekolah tinggi. Mencemooh Tuhan, silakan jalan sendiri. Tapi orang yang rendah hati dikasihnya. Dan ini antara lain khotbah-khotbah Pak Ruben ini yang saya cuplik. Ya, dari 9 cuplikan khotbahnya Pak Ruben ini saya cuplik itu. Jadi kita sudah bicara tentang berkatnya, ya, tentang akibatnya kalau kita rendah hati. Saudaraku, mengapa kita harus rendah hati sih? Kalau kita baca atau kita mengevaluasi diri kita masing-masing, setelah lahir baru, langkah kita apa sih? Setelah kita dipanggil Tuhan, langkah kita apa sih? Rata-rata kita ini setelah lahir baru, terima Yesus, hanya nunggu berkat. Bukan seperti itu. Coba kita baca Matius 4:19. Matius 4:19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Kita setelah ikut Yesus, bertobat, terima, ikut Yesus. Bukan ikut sinode, bukan ikut gereja, ikut Yesus. Setiap pribadi adalah pengikut Kristus, katakan amin. Bukan ikut pendeta, bukan ikut Yesus. Bahkan kalau kita lebih dalam lagi, ya dalam Lukas 9:23, kalau ikut aku, sangkal dirimu, ya pikul salib, baru ikut aku. Ada syaratnya loh. Tapi di sini ikut aku. Kamu akan kujadikan
Dikubentuk, diubah supaya ada buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan dibentuk supaya apa? Menjadi penjala manusia. Sekarang kan bukan penjala manusia, nggak mau bersaksi pada orang, penjala uang iya, penjala ketenaran, ya rata-rata itu. Tadi tujuan Tuhan supaya kita ini setelah ikut Yesus ya diubah. Jadi gereja jangan sampai kita hanya supaya ya mingguan lah, nggak seperti itu. Di sini tempat pembentukan, ya, dipersiapkan untuk bersaksi kepada orang lain. Itu tugas gereja sebenarnya. Jadi nggak mesti banyak, nggak mesti gedung. Ya, waktu ikut Yesus ada 5, ada 6, ada 100, itu gereja. Tugasnya adalah diubah. Setelah diubah, bersaksi. Menyampaikan tentang Yesus pada orang lain. Karena perubahan hidup kita ini diteladani orang lain. Itu gereja. Jadi ke gereja yuk. Supaya diberkati. Itu salah itu. Persiapan untuk diubah di gereja ini. Katakan amin. Diubah. Jadi kalau nggak berubah-berubah, ada tanda-tanya besar. Ya, hari ini saya bicara tentang perubahan adalah rendah hati. Ya, rendah hati. Nah, ternyata saudaraku, kehidupan orang Kristen sejak lahir baru, terima Yesus sampai mati, masuk kekalahan itu sudah ditulis, bukan ditulis. Ada perumpamaan, Rasul Paulus merupakan, nggak usah buka, ya 1 Korintus 10 ayat 1 sampai ayat 14. Itu orang lahir baru seperti apa sih? Ya, keluar dari Mesir. Ya, itu contohnya di 1 keluar Mesir, kemudian dituntun menyeberang laut kosong, kemudian ke padang gurun. Dan nanti kemudian sampai karena seberapa lama? 40 tahun. Mengapa 40 tahun? Padahal dari Mesir sampai Kanaan itu kalau berjalan, benar-benar berjalan sampai sekarang hanya 3 minggu. Hanya 1 bulan. Tapi mengapa sampai 40 tahun? Tujuannya itu apa? Harus padang gurun. Masalah, penuh masalah. Supaya rendah hati. Coba kita baca Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Ya, Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Ini ketika keluar dari Mesir. Ya, saya ulang kembali, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama berapa? 40 tahun. Dengan maksud merendahkan hatimu supaya rendah hati. Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi kita diminta untuk rendah hati. Dengan apa? Penderitaan. Tanpa masalah, tanpa penderitaan kita nggak boleh rendah hati. Duit kita lagi banyak, pabriknya tambah-tambah, pasti nggak rendah hati. Tuhan izin masalah. Sampai di sini cerita. Untuk ngomong rendah hati itu sulit. Ada gereja yang cukup besar, mengadakan ulang tahun. Waktu ulang tahun, panitia mencari orang yang rendah hati di gereja. Cari. Ada. Namanya Bapak Abdi. Dengan acara nanti waktu ulang tahun, Bapak Abdi akan diberi tanda mata atau kelengkapan supaya dibuktikan bahwa Bapak ini rendah hati. Tibalah hari itu, hari ulang tahun. Setelah acara-acara berikutnya, acara yang lain, saya minta Bapak Abdi naik ke panggung, naik ke mimbar. Bapak Abdi adalah terkenal orang yang rendah hati. Saya minta Bapak Pendeta ngasih kalung. Bapak Pendeta naik ke mimbar langsung kasih kalung. Oh, tepuk tangan. Udah, acara selesai semua. Minggu depan ada ibadah. Bapak Abdi datang pakai kalung. Sombong. Ternyata bukan rendah hati. Harusnya nggak usah dibawa tuh.
Jadi ternyata yang ngomong rendah hati belum tentu rendah hati. Karena apa? Rendah hati bukan penampilan, tapi sikap hati yang berserah kepada Tuhan. Saya juga pernah, saudaraku, ternyata saya belum rendah hati juga. Suatu kali saya diundang retret atau menyampaikan firman Tuhan di retret di Women Aglow. Dulu ada namanya persekutuan wanita, namanya Women Aglow. Persekutuan ini dipimpin oleh Pak Ibu Radius Prawiro. Saya sudah melayani kemana-mana dan akhirnya diundang ke situ. Karena saya datang jam 4 sore, acara jam 7, saya jam 4, takut terlambat karena daerah puncak itu macet. Jam 4, setengah 5 udah sampai. Setengah 5 ternyata kamar saya belum ada namanya. Saya cari kamar saya nggak ada, saya nunggu di lobi. Saya hanya pakai kaos, ya pakai blue jeans aja. Duduk depan nunggu panitia yang lain. Tiba-tiba bus-busnya peserta Women Aglow datang. Ada 5 bus datang. Begitu turun dari bus, saya dipanggil, mas, angkutin koper. Jadi saya ngangkutin koper, saudaraku. Udah ada, masukin kamar masing-masing. Ini rendah hati. Ini rendah hati, masing-masing masuk. Ada, mas, ada yang muntah. Saya ambilin muntahan mereka. Saya pikir, wah ini rendah hati. Setelah selesai, saudaraku, saya baru mikir, mereka nggak tahu siapa saya. Sombongnya mereka keluar. Mereka tidak tahu siapa saya. Nanti waktu khotbah. Benar, saudaraku, ternyata saya pembicara pertama. Sombong belum keluar. Ternyata saya belum rendah hati. Sulit. Dan banyak cerita tentang ini. Ternyata belum rendah hati. Rendah hati itu sikap hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Nanti kita ceritakan ke sana. Nah, saudaraku, demikian juga orang yang rendah hati ini samping diberi masalah di padang gurun untuk dibentuk. Saya juga menghadapi. Ikut GBI Sungai Yordan ini dikira saya enak loh. Saya banyak masalah. Bahkan Pak Arwin pernah mengatakan, Pak Sugeng ini kayak Ayub. Udah berbuat satu direndahkan, dicemooh, difitnah. Saya belajar rendah hati, saya diam, gak maras. Karena itu adalah rencana Tuhan supaya saya rendah hati. Dia belajar, gak maras saya. Difitnah, ya. Diusir, pernah diusir, saudaraku. Saya gak mau ceritain. Oh, ini caranya masuk padang gurun. Belajar rendah hati. Saya alami. Demikian juga kalau Bapak Ibu sekalian ada masalah, sudah lahir baru, pasti Tuhan sedang mendidik untuk rendah hati. Tuhan menyiapkan berkat untuk kalian. Karena kalau kita sombong, nggak mungkin diberkati. Karena apa? Coba dikatakan bahwa Amsal 6 ayat 16-19. Kesombongan itu dibenci Tuhan. Ya. Amsal 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, dan lain-lain. Ada 7. Tapi yang paling utama adalah sombong. Dan supaya tidak sombong, Tuhan kerjain. Ini contoh. Rasul Paulus, kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 dan 9. Supaya Paulus jangan sombong rohani, diuji Tuhan atau diberi masalah. Ya, 2:12 itu. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, kata Paulus, karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri dalam dagingku. Itu seorang utusan iblis untuk menggosok aku. Supaya aku jangan apa? Tuhan tahu supaya jangan tinggi sombong. Dikasih duri.
Dulu ini nggak ngerti, mungkin sakit, mungkin serangan jantung, mungkin juga tambah jantungnya ditambah lagi. Bisa, kalau nggak tambah lagi itu. Ayat yang ke-9, berikutnya ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia aku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu lebih suka aku memegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun ke dalamku. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan masalah supaya rendah hati, bergantung pada Tuhan. Saya mau saksikan lagi. Tahun 2016 saya pernah kehilangan uang cukup besar. Waktu itu istri saya sedang sakit, saya kehilangan uang cukup besar. Uang itu akhirnya hilang. Padahal uang itu kita butuhkan untuk berobat dokter, untuk masalah yang lain, yang untuk rumah tangga dan sebagainya. Karena hari itu saya uang, nggak pernah selesai. Saya jadi hamba uang. 2 Korintus 3 ayat 2 dikatakan, kita akan jadi hamba uang. Karena apa? Tuhan itu nggak mau diduakan. Tuhan atau mamon. Waktu itu uang. Nggak rampung-rampung. Dan akhirnya uang itu benar-benar hilang. Karena waktu saya didik Tuhan, saya nggak ngerti, tapi menjadi hamba uang saya. Tapi dalam beberapa bulan yang lalu, saya ngalami lagi. Mungkin salah masuk bank mungkin. Ya, uang itu saya tahu kemana itu. Padahal itu untuk urusan cukup banyak, untuk rumah tangga dan sebagainya. Hilang. Kok terjadi lagi Tuhan? Saya berdoa, Tuhan terjadi. Kalau dulu uang, saya berpikir seperti Paulus, semua milik Tuhan, uangku milik Tuhan. Di situ saya didik untuk bergantung pada Tuhan. Semua milikmu Tuhan. Semua milikmu, uangku milikmu, nyawaku milikmu. Saya belajar untuk hilangin itu. Itu di tangan Tuhan. Kalau hilang pun rencana Tuhan. Setelah beberapa bulan kemudian saudaraku, tiba-tiba juga anak saya butuh uang juga di Amerika. Pas-pasan. Saya enggak mikirin uang lagi, hanya mikirin Tuhan, aku menyerah. Aku berserah Tuhan. Aku milikmu, uangku milikmu. Ya, apapun rumah ini milikmu. Kalau diambil itu rencanamu. Beberapa hari yang lalu, betapa terkejutnya, tiba-tiba, ini kejadian sudah hampir setahun. Tiba-tiba ada telepon, Pak, nanti ada utusan dari bank datang ke rumah. Apa yang terjadi? Ternyata uang saya nggak hilang. Berlipat kali ganda, bahkan bunganya pun tambah. Saya tidak berpikir tentang uang, saya hanya pikir Tuhan. Tuhan ajar saya merendahkan diri. Tidak mikir yang macam-macam, hanya berserah pada Tuhan. Tuhan pulangkan semuanya, bahkan tambah dengan bunganya. Ini satu contoh aja. Jadi ternyata untuk bisa merendahkan diri itu Tuhan izinkan masalah. Nah, di sini saya akan belajar siapa sih yang rendah hati yang bisa contoh. Mohon contoh Musa memang ada dalam kitab Bilangan. Musa ada orang yang paling lembut di dunia. Ada kita kata gitu. Ya. Atau tiru Daud. Terlalu luas. Kita niru Paulus deh. Ya. Apa yang bisa kita serap dari Paulus supaya kita tiru? Coba kita baca dulu Filipi 3 ayat 17. Filipi 3 dulu. Jadi kita coba tiru Paulus, bagaimana kerendahan hatinya dia. Ya. Saudara-saudaraku, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi Rasul Paulus ini ikuti teladanku. Berani nggak kita mengatakan ikuti teladanku? Dan kita pun kepada yang ikuti teladanku. Apa yang dilakukan Paulus yang kita tiru?
Ini agak panjang, coba kita baca dalam. Ya. Kita pilih Filipi 1 ayat 1 sampai 6. Apa yang dilakukan Paulus bahwa dia itu benar rendah hati. Ya. Filipi 1 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan. Ya. Dari Paulus dan Timotius, hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam cerita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia Allah yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan terus meneruskannya pada sampai akhir pada hari Kristus Yesus. Saudaraku, di sini kalau kita baca sekilas sepertinya nggak ada teladan. Tapi kita perhatikan saudaraku, apa dikatakan Paulus? Paulus ini orang hebat saudaraku. Dia pendoa juga, mendoa jemaatnya. Ya. Dia juga banyak bikin surat. Dia juga, Paulus ini orang yang mengasihi jemaatnya, perhatian jemaatnya. Orang yang banyak penderitaan, banyak masuk penjara. Paulus juga orang yang sangat mengasihi jemaatnya. Dan terakhir, Paulus adalah orang yang rendah hati. Apa yang bisa ditiru dari Paulus ini? Perhatikan. Ayat pertama, Filipi 1 ayat 1. Paulus dan Timotius hamba Kristus. Dia selalu menyebut bahwa akulah hamba Allah. Aku hamba Allah. Hamba itu doulos. Doulos itu kalau zaman dulu, doulos itu adalah sama seperti barang. Kalau saya hamba seseorang, saya milik orang itu. Mau dibunuh, mau diapain, terserah tuannya. Itu hamba. Demikian juga kalau kita hamba Allah, terserah Tuhan mau jadi apa kita. Ya, terserah. Seperti Pak Ruben Adi, terserah Tuhan mau jadi apa kita. Dan doulos ini, saudaraku, adalah orang-orang yang tidak berhak atas dirinya sendiri. Semua tergantung Tuhan. Itu doulos. Pak, itu hamba Tuhan, saya enggak. Tapi saudara dan saya yang mengaku pengikut Kristus adalah hamba Allah. Harusnya seperti Paulus. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu boleh buat yang bawa kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup kekal. Jadi yang lahir baru terima Yesus pengikut Kristus hamba Allah. Ini kelemahan kita. Nggak berserah kepada Tuhan. Bukan maunya Tuhan, tapi maunya kita. Saya setelah mau berumur 82 ini, mikirin kapan saya dipanggil Tuhan. Saya cari-cari hal-hal yang mungkin jadi penghalang hidup saya untuk ketemu dengan Tuhan. Yang antara lain adalah tidak merendahkan diri, tidak berserah pada Tuhan. Saudara dan saya adalah hamba Allah, katakan amin. Saudara dan saya adalah hamba Allah, katakan amin. Ragu-ragu, karena memang rata-rata seperti itu. Hamba manusia, hamba kekayaan, hamba uang. 2 Timotius 2 ayat 2 dikatakan bahwa kita di akhir zaman orang jadi hamba uang. Jadi saudara dan saya hamba Allah. Yang kita tiru adalah kalau dia hamba Allah, saya pun hamba Allah. Tidak berhak atas dirinya. Dia masuk penjara pun syukur. Diomelin syukur. Ya. Difitnah syukur. Karena pasti di balik itu ada rencana Allah. Amen. Kalau di Jawa itu ada hilal
dilalah kersaning Allah. Apapun yang saya alami pasti rencana Tuhan. Bahkan ada kata insya Allah, biarlah rencana Allah yang terjadi. Dan itulah yang rendah hati. Bukan maunya kita, tapi maunya Allah itu apa. Jadi teladan yang pertama adalah Rasul Paulus hamba Allah. Kita pun harus jadi hamba Allah. Sudah waktunya kita adalah hamba Allah. Bukan maunya kita. Kalau udah jadi hamba Allah berarti apa? Ya semua ada dalam rencana Allah. Pasif dong. Karena saudaraku, kalau sekarang setelah dilahirkan kembali terima Yesus, kalau diberkati itu dari Tuhan adanya. Jadi kalau saudara sudah lahir baru terima Yesus, diberkati itu dari Allah. Ulangan 8 ayat 14. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan tinggi hati setelah engkau ditebus lahir baru. Jangan melupakan Tuhanmu. Kalau engkau diberkati dari aku itu. Ayat 17. Ayat 17. 17. 17. Ini 17 ya. Maka janganlah kau katakan hatimu, kuasaku dan kekuatanku, tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 18. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Jadi semua dari Tuhan. Saya pun sekarang udah ngomong itu, rumahku milik Tuhan. Duitku milik Tuhan. Ya. Aku berhasil karena Tuhan. Pabrikku ditambah-tambah karena Tuhan, bukan karena aku. Ini orang yang rendahkan hati. Karena aku. Akhirnya kesombongan itu hilang. Karena semua dari Tuhan. Jadi orang yang lahir baru itu harus ada perubahan. Aku akan kujadikan berubah. Jadi kalau nggak berubah-berubah ada sesuatu yang salah itu. Ada yang salah. Ya. Nanti belajar lagi dari khotbah-khotbah Pak Ruben. Itu ada itu. Berserah kepada Tuhan. Jadi yang pertama yang kita bisa tiru Paulus adalah dia hamba Allah. Hidupnya bergantung kepada Allah. Hakku di tangan Allah. Aku mempunyai rumah milik Allah. Aku berhasil usahaku dari Allah. Inilah orang yang rendah hati. Demikian saudaraku, kalau kita ke gereja sekarang ini, seperti Pak Ruben tadi katakan, semua butuh Allah. Pengusaha, pedagang, ibu rumah tangga, butuh Allah. Termasuk pendeta-pendeta yang STH, PTA, butuh Allah. Butuh Allah. Jangan merasa pinter, akhirnya menghakimi orang lain. Ya. Coba kita baca di dalam Lukas 18 ayat 9. Lukas 18 ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, ya, dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini berikutnya. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Ya Allah, aku mengucap syukur padamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan orang juga seperti pemungut cukai itu, nuding orang. Ya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tapi pemungut cukai itu, perhatian, ini pemungut cukai itu, berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihlah aku orang berdosa ini. Ayat 14. Aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada orang ini, pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Bukan aku pinter, aku pandai, aku sekolah, bukan itu. Merendahkan diri, tolong aku gak bisa apa-apa. Kita belum sempurna, saya juga belum sempurna. Tuhan yang menyempurnakan kita. Jadi jangan sampai aku pinter, aku. Akhirnya menghakimi orang lain.
Di sini nggak ada saling menghakimi. Semua kita hamba Allah. Katakan amin. Semua kita hamba Allah. Termasuk orang Farisi ini. Saya pernah dengan Pak Yos dan Pak Wim di Israel. Jalan-jalan ke tempat orang-orang asli Yahudi. Umur 5 tahun pinter Alkitab, suruh hafal Taurat. Pinter. Dampaknya apa? Menghakimi orang lain. Salah. Mulai perbedaan doktrin, mulai salah. Dia luar biasa. Tapi ibadah, ini gak didengar. Aku suci Tuhan. Aku pengetahuan banyak Tuhan. Aku tidak sama seperti mereka. Ditolak Tuhan loh. Tapi orang Farisi, ampuni aku ya Tuhan. Aku orang berdosa. Aku masih kurang, aku belum sempurna. Saya pun setiap hari doa seperti itu. Aku belum sempurna Tuhan. Engkau yang bisa menyempurnakan. Engkau yang bisa membangkitkan aku. Engkau yang membuat aku masuk dalam kekekalan. Butuh Tuhan. Katakan amin. Butuh Tuhan. Ini sudah waktunya, saudaraku, kita harus dewasa. Ya, dewasa. Kalau kita seperti ini, saudaraku, tidak mungkin ada perpecahan. Karena apa? Semua adalah hamba Tuhan. Tidak ada yang meninggikan diri. Jadi yang pertama, hubungannya dengan Tuhan. Rendah hati, hubungannya dengan Tuhan. Yang kedua, Rasul Paulus, kita kembali Filipi 1 tadi. Rasul Paulus pasti menyebut nama yang lain. Aku, Timotius, Epafras. Enggak sendiri. Bahkan Timotius bukan penulis. Ya, mereka teman sekerja. Mengapa akrab? Sesama hamba-hamba Tuhan. Katakan amin. Enggak merendahkan diri. Sama hamba Tuhan. Sama-sama hamba Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan, sama hamba Tuhan mengutamakan. Saya masih ingat, saudaraku, saya pernah diutus Pak Yos ke Singapura. Ikut seminar, bukan seminar, sekolah lah itu, di FCBC. Gembalanya Pak Lawrence Kong, sekolah Komsel. Di situ kumpul dengan Pak Jembi Untoro, Pak Niko juga ada di situ. Ya, dari saya melihat kelakuan-kelakuan mereka. Ketika saya belajar di sana, saya belajar bagaimana menggembalakan. Lawrence Kong, Eugene, dan lain-lain, saya nggak hafal. Akrab sekali, saudaraku. Akrab. Mengutamakan orang lain. Kamu talentanya beda, bukan seperti aku. Utamakan. Jadi masing-masing itu ada talenta. Akrab. Jadi tidak merendahkan satu dengan yang lain. Masing-masing itu ada talenta. Ya, saya gembala, wakil saya ada talenta. Terus wakil saya Pak Gunardi, Pak Yogi, masih ada talenta masing-masing itu. Terserah jalan. Hargai, dampaknya aja akrab kita. Jadi kita perhatikan itu, hubungan sesama itu mengutamakan yang lain. Kita nggak mungkin mengutamakan yang lain kalau kita tidak rendah hati di hadapan Tuhan. Coba kita baca Filipi 2. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebenarnya adalah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain apa? Lebih utama. Kamu lebih utama, ayo jalan, ayo jalan. Ini orang yang rendah hati. Ya. Saya ulang lagi, dengan tidak mencari puji-pujian sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebenarnya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada yang lain. Mengutamakan orang lain. Silakan. Nah, jadi sekarang ini kerendahan hati kita ini adalah dengan yang lain, rendah hati. Tidak seperti orang Farisi tadi menghakimi orang lain, jatuhkan orang lain. Masing-masing itu ada talenta. Gereja ini pun ada talenta. Masing-masing ada talenta.
Meskipun mungkin ada yang menonjol seperti dalam kitab Efesus. Paulus didatangin Apolos. Apolos ini orang pinter, tamatan dari Alexandria. Pinter. Ya. Mungkin dia mempunyai ilmu bisa membanding-bandingkan, ya, bisa nafsir. Pinter. Dampaknya mulai ada masalah karena merasa pinter gitu. Ya. Padahal pekerjaan ini adalah Paulus menyiram, Apolos menanam, Tuhan yang menumbuhkan. Tapi biasanya yang menyiram dan yang berantem itu. Masing-masing ada tugasnya masing-masing. Jadi hargai orang lain. Meskipun tahu kekurangannya, ada ampuni aja lah. Dampaknya apa? Ya, orang yang rendah hati itu kita merasakan hadirat Tuhan gitu. Merasakan hadirat Tuhan. Jadi ada kebersamaan gitu. Di mana ada hadirat Allah, di situ ada kerukunan. Ya, coba kita baca Yesaya 57 ayat 15. Kalau kita ada kerukunan itu hadirat Allah terasa gitu. Akrab, gak curiga, ya. Yesaya, sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Tinggi dan yang Maha Mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang Maha Kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama orang yang remuk dan rendah hati. Orang yang rendah hati Tuhan hadir. Kalau kita bertengkar, terus kapan hadirnya itu? Kerinduan saya, lalu ayo menghargai satu dengan yang lain. Amin. Amin. Sudah waktunya akrab, saling utamakan orang lain. Tidak ada, semua butuh Tuhan. Semua butuh Tuhan. Saya kira belum terlambat. Saya kadang-kadang evaluasi Sungai Yordan masa lampau. Kenapa habis ya? Kenapa habis? Egois, mementingkan diri sendiri. Kok yes? Ada yang terasa itu. Karena apa? Nggak menghargai orang lain. Ya, semoga ini sudah yang lampau. Sekarang yang baru. Sekarang yang baru. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Sekarang yang baru. Jadi aku sesama hamba Tuhan. Masing-masing nih yang dibutuhkan. Bahkan ada yang lemah, biarin. Misalnya saya konduktor musik tuh. Ya. Ada Daniel, ada Pak Yogi, ada Pak Mano, ada Agus. Masing ada talenta masing-masing. Kalau kita nyanyi bersama gitu, ada yang berhenti ketahuan. Kenapa kamu berhenti? Pakai talentamu. Ayo hargai, kita adalah hamba Tuhan. Sama-sama, kita adalah hamba Tuhan. Sekarang aku adalah hamba Tuhan. 1, 2, 3. Aku adalah hamba Tuhan. Sekali lagi, aku adalah hamba Tuhan. Terjadilah perut kehendakmu. Jadi sekarang sudah yang pertama rendah hati di hadapan Tuhan, rendah hati di hadapan sesama. Tapi yang ketiga adalah kita rendah hati di hadapan apa? Keberhasilan dan pelayanan. Kita berhasil bukan karena pendeta, bukan karena gembala. Tuhan yang menumbuhkan. Tuhan yang melakukan. Coba kita baca kembali. Ya. Kerja ini Tuhan yang melakukan, bukan pandainya gembala. Tuhan yang melakukan. Coba baca Filipi 1 ayat yang ke-5. Filipi, Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan. Ya. Ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuan dalam berita Injil. Mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Jadi gereja ini adalah persekutuan pemberitaan Injil. Setiap kita percaya Yesus, bertumbuh, dikuduskan,
disempurnakan, dan dimuliakan. Itu Injil. Persekutuan Injil. Bukan pendengar yang terhormat, bukan. Persekutuan Injil. Kita mengalami Yesus, terima Yesus, kita diubah, dan kita akan sama seperti Yesus. Itu Injil. Jadi kalau udah datang, terlambat datangnya udah jam 11, buru-buru pulang, mendingan nggak usah datang lah itu. Di sini nggak ada, di sana sini banyak. Percuma. Datang, kita ini persekutuan Injil. Yang mengumpulkan itu Tuhan. Tuhan menambahkan jiwa Tuhan. Sekarang tanggung jawab gembala, tanggung jawab. Ayo dewasakan mereka. Beritakan Injil. Dan kalau kita benar terima Yesus, diubahkan, dan kita dipersiapkan kemuliaan, Tuhan akan lanjutkan. Tuhan pasti lanjutkan. Tapi kalau nggak seperti itu, Tuhan stop itu. Filipi 1 ayat 6. Tuhan yang melanjutkan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Itu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Pekerjaan baik ini, gereja ini. Akan apa sama-sama? Meneruskannya. Sampai pada akhirnya Tuhan akan melanjutkan pekerjaan tempat ini. Sampai kita sempurna. Amin. 1 Korintus 1 ayat tepuk tangan meriah untuk Tuhan. Ya. 1 Korintus 1 ayat ke-8. Ya, 1 Korintus 1 ayat ke-8. 1 Korintus 1 ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Sehingga kamu apa? Tak bercacat pada hari dia tidak dipersiapkan. Bukan penonton yang terhormat di gereja ini. Capek deh. Capek deh. Ada kebersamaan. Jadi hamba Tuhan, kerjasama. Sehingga tidak ada yang pintar Tuhan. Aku pintar loh, bisa ngafal, tetap kurang. Karena apa? Kita belum sempurna, pengetahuan kita belum sempurna. Kami butuh Tuhan untuk menyempurnakan aku. Katakan amin. Kita butuh Tuhan. Sehingga saudaraku, kerendahan hati ini di hadapan Tuhan, di dalam bersama, di dalam hasil pelayanan. Dan hasil pelayanan ini bukan pinternya pendeta, pinternya Tuhan. Tuhan yang melakukan, bukan manusia. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Nah, sudah waktunya saudaraku, ini pekerjaan Tuhan. Tuhan akan melanjutkan kalau kita rendah hati. Belum terlambat. Belum terlambat. Tuhan berkati gereja ini. Kita nggak bawa apa-apa di hadapan Tuhan. Hanya bawa hati di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur loh. Kristen adalah sarana ketemu dengan Tuhan. Saudara saya ketemu Tuhan untuk apa? Mengabdi. Untuk mengabdi. Untuk mengabdi. Untuk up to you Tuhan. Mau jadi apa aku ini? Kalau aku di gereja ini, lanjutkan masalah di gereja ini sampai selesai. Dulu kita nggak ngerti mau apa, saya ngerti sekarang. Aku dipanggil menjadi hamba, menjadi abdi. Kita nggak bawa apa-apa. Saya minta musik naik ke depan. Kita nggak bawa apa-apa. Ku tak membawa apapun juga. Di dunia, tolong saya nyanyi. Ku tak membawa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa
hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Yuk kita bangkit berdiri, berdoa kita. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selalu. Kita nyanyikan dari atas. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai Dalam roh dan kebenaran. dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapa, Engkau mengenal hati hamba-Mu ini. Hamba menyampaikan firman ini dengan motivasi yang benar. Rindunya hamba-Mu Tuhan, GPI Song Yordan akan lebih maju lagi Tuhan. Unamata kalama syandala. Hadirlah di tempat ini Tuhan. Kami berjanji untuk merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Saat hati kami remuk, kami merendahkan diri, Kau hadir di tempat ini. Ulama sandala palapa. Beri kami kekuatan kalau Engkau sedang membentuk kami supaya kami rendah hati. Menyadari bahwa pembentukanmu cukup keras untuk setiap kami. Mungkin di antara kami ada yang dibentuk Tuhan supaya rendah hati. Berikan kekuatan Tuhan, beri kekuatan. Ada masalah keluarga mungkin, masalah keuangan mungkin, masalah sakit penyakit yang tidak pernah kunjung selesai mungkin. Beri kekuatan Tuhan, supaya saat Engkau meremukkan hatinya, mereka menjadi hamba-Mu yang setia. Mengabdi Tuhan, berserah kepada Tuhan. Sikala masyandala bala. Demikian juga Bapa, ajar kami sesama hamba Tuhan untuk mendahulukan orang lain. Memberkati sesama hamba Tuhan, mendahulukan orang lain. Sikala payadala payah sandala palama. Kuria kaya sandala. Demikian juga Tuhan, Engkau sudah memulai gereja ini Tuhan. Tumbuhkan kami supaya setiap kami bertumbuh sesuai rencana-Mu. Engkau yang sudah memanggil kami, Engkau sudah membentuk kami supaya jadi hamba-Mu yang setia. Ulama syikirita kunama kaya. Saat hamba mengangkat tangan untuk gereja ini Tuhan. Tuhan, biar visi semula terjadi di gereja ini. Visi para pendiri ada di tempat ini Tuhan. Dewasakan kami, sempurnakan kami. Janji-Mu Tuhan, Engkau yang sudah memulai, Engkau juga melanjutkan sampai kami sempurna. Sampai kami kudus tak bercacat di hadapan-Mu. Dan saat hamba mengangkat tangan, berikan kami kekuatan ekstra Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih.
Sikalapalapala. Surabakayasan. Kami menyerahkan setiap pribadi tangan-Mu Tuhan. Dari gembala, kadif, semua pekerja kami tangan-Mu. Ada kerjasama yang baik. Sebagai melihat kemuliaan dinyatakan. Mereka tetap rendah hati karena Allah hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Kiranya firman ini merubah hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap pribadi di tangan-Mu. Ada yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan. Amin. Yang ada masalah jadikan jalan keluar. Amin. Terima kasih. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kami dari GBI Sungai Ordan mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Sugeng Prasetyo untuk pelayanan pada siang hari ini. Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati Pak Sugeng beserta dengan keluarga. Baik jemaat Tuhan semua diberkati Tuhan. Semua siap untuk lebih lagi hidup bagi kemuliaan Tuhan. Menjadi hambanya. Ada amin semuanya. Haleluya. Sebentar kita akan menyiapkan hati dan diri kita untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Dan sebelumnya saya mengundang kita setiap jemaat Tuhan untuk kita bersama-sama berdoa. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu atas kami pada pagi hari ini Tuhan yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Engkau telah berkata dan mengingatkan kami untuk menjadi hamba yang rendah hati, bukan hamba yang sombong ya Tuhan. Sebab ada di dalam firman-Mu berkata, siapa yang meninggikan dirinya maka akan direndahkan, dan yang merendahkan diri akan diangkat oleh Tuhan setinggi-tingginya. Dan kami mau menjadi hamba yang Kau angkat setinggi-tingginya dan berkenan di mata-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami mau memberikan persembahan kami mau mengembalikan berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi dan Engkau membalasnya berkali-kali lipat. Dan kiranya juga Engkau memberkati dan melimpahkan buat orang-orang yang masih belum bisa memberi. Kiranya apa yang kami berikan dapat memperluas dan memuliakan kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dapat memberikan melalui kotak persembahan di depan atau melalui QRIS yang ada di depan bangku saudara. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Katakan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan
Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi kita katakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih atas ucapan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan menyaksikan pengumuman ibadah untuk minggu ini melalui layar multimedia. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat datang di GB Sungai Yordan Roksimas bersama dengan saya Daniel Darmawan. Berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Elsid Basri. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk beribadah dan sama-sama membawa jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan dan bertumbuh bersama di GBI Sungai Yordan Roksimas. Ibadah Youth Sabtu depan akan dilayani oleh Bapak Diaken Daniel Amran. Kami mengundang setiap anak-anak muda untuk beribadah pada hari Sabtu jam 5 sore di lantai 5. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Pendalaman Alkitab akan diadakan pada hari Kamis 23 Juli 2026 via Zoom jam 7 malam. Bertemakan Manusia Baru dengan pembicara Bapak Dr. Robert Paul Trisna. Komunita bulan depan akan mengadakan kunjungan ke Panti Werda Kasih Ayah Bunda Karawaci yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Dan untuk mendukung kegiatan kunjungan, komunitas telah membuka open donasi, baik dalam bentuk uang yang dapat ditransfer ke rekening gereja ataupun barang sesuai kebutuhan panti. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Bunga. GB Sungai Yordan Roksimas bekerja sama dengan PMI akan mengadakan donor darah pada hari Minggu 2 Agustus 2026 bertempat di ruang 1D lantai 1 mulai pukul 11 siang hingga pukul 2 siang. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Lexi. Akan diadakan lomba 17 Agustusan bertemakan Harmoni Kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Agustus 2026 bertempat di GBI Sungai Yordan Roksimas lantai 2 pada jam 1 siang sampai selesai. Untuk pendaftaran komsel dapat menghubungi Saudari Minar. Bagi jemaat Tuhan, setelah ibadah ini dapat menghampiri kantin Uli yang bertempat di area parkiran GBI Sungai Yordan Roksimas. Mari kita berfellowship dan mendukung usaha sesama jemaat. Atas dukungan dan juga bantuannya selama kurang lebih 6 tahun dari saya SMP. Aku udah lulus tahun ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Di sini aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk tim OTA. Aku di OTA udah 6 tahun dari aku SMP. Semoga OTA semakin ke depannya rezekinya makin banyak, makin berlimpah. Tuhan berkati terus perjalanannya OTA semakin besar, semakin banyak juga yang berkati. Demikianlah info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita ada sedikit pengumuman tambahan. Saya mengundang Bapak Lexi, silakan. Shalom Bapak Ibu. Hanya mempertegas saja, memperjelas bahwa nanti bulan depan tanggal 16 itu kita ada perlombaan komsel. Jadi untuk komsel-komsel bisa mempersiapkan diri. Juga nanti hari Jumat ya, nanti ada info dari Sisminar. Untuk ketua komsel kita akan ada Zoom untuk teknis dan persiapan. Juga nanti untuk acara ini. Jadi
halnya adalah kita ada berpacu dalam harmoni. Saya kenapa ambil harmoni ya? Kita ini hidup ini harus selaras dan harus seimbang. Hidup ini harus menikmati sukacita. Amin. Jadi tema yang sederhana dan nanti banyak sekali membuat kita Komsel akan kerjasama dan mempersiapkan diri. Siap maju terus, amin. Oke, juga yang kedua, dukung kami tim misi besok hari Selasa kami akan pelayanan di penjara LP Jambe, itu cukup jauh Bapak Ibu, itu di daerah Banten dan perjalanan kurang lebih 3 jam lebih. Doakan kami karena di sana jiwa-jiwa banyak sekali yang perlu dilayani. Tuhan Yesus memberkati, saya persilakan untuk Pak Doni. Kami dari GBI Sungai Yordan kembali ingin menginformasikan kepada jemaat Tuhan bagi yang ingin didoakan setelah pulang ibadah sudah ada tim doa yang akan menanti di depan pintu. Jadi bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk didoakan silakan nanti setelah selesai ibadah memberitahukan kepada tim doa yang sudah menanti di depan pintu keluar. Baik Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Boleh kasih shalom dulu, kasih cos kiri kanan, katakan Tuhan memberkati. Mari kita naikkan pujian ini bagi kemuliaan Tuhan. Pujian bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. sekali lagi kita katakan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, saudara terkasih, sebelum kita menerima doa berkat, mari sama-sama kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan,
penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat siang, selamat hari Minggu.